Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Nawaitu ta'alluma wa ta'lim wa naf'a wa tufa wa ibadah wa istifadah wa hatha ala tamassuki bi kitabillahi ta'ala wa sunnati rasulih wa du'a ila huda wa dalalata ala khairi wa qira'a mardatihi wa qurbihi wa thawabihi subhanahu wa ta'ala. Allahumma faqihna fiddin wa alimna ta'wil. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli waj'alni waziran min ahli. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Setelah pertemuan yang lalu kita menyelesaikan tentang zakat apa? Zakatul mawashi, zakatul na'am, zakatul mawashi sama saja. Sekarang kita akan masuk ke zakat setelahnya, yaitu zakatun naqdain. Zakatun naqdain. Naqdain di sini maknanya adalah emas dan perak. Emas dan perak. Ya, ini memang sedikit pelik di dalam mazhab Syafi'i. Yang wajib zakat daripada barang tambang itu hanya emas dan perak. Adapun permata, berlian atau apapun itu selain emas dan perak tidak diwajibkan zakat. Syafi'iyah mengatakan wallahu a'lam, mungkin ilah yang mereka tengok adalah banyak orang tak tahu tentang berlian, karena sekarang ini banyak macam apa ya, berlian palsu lah, tak asli, macam-macam berlian. Jadi tengok macam besar, ini berlian padahal bukan kajel saja. Tidak ada yang tahu berlian hakiki atau tak hakiki kecuali memang orang-orang yang bekerja di dalam bidang itu. Karena itu ilah daripada kasru qulubil fuqara itu macam tak ada di dalam emas dan perak. Berbeda dengan emas dan perak. Kalau ada orang memakai emas dan perak, orang-orang miskin itu akan merasa Masya Allah kaya sangat ya orang ini ya, macam seronok sangat hidupnya. Tengok hidup saya makan pagi, saya tak tahu siang nak makan apa. Tapi tengok orang ini, jangankan makan, perhiasan pun sangat banyak. Karena ada semacam itu, akhirnya emas dan perak diwajibkan untuk zakat. Dan tidak bisa Anda kiaskan selain emas dan perak ke dalam emas dan perak. Walaupun nilai selain emas dan perak bila-bila akan lebih mahal daripada emas dan perak, macam diamond, hal-hal macam itulah, lebih mahal daripada emas dan perak, tapi tidak bisa Anda zakati macam emas dan perak karena ada unsur itu, jahlu aktsarin nas bihadhil asya. So, syurutu wujubi zakatin naqdain, sila dibaca Nashwa. Syurutu wujubi zakatin naqdain Allahumma al-dhahabu wal-fiddatu thalathatu al-hawlu wa nisabu wa 20 mithqalan min dhahabi wa bi'ata dirhamin fil fiddah wa kawnu ma ghayra hawlihi mubah. Syurutu wujubi zakatin naqdain. Syarat wajib untuk zakat naqdain. Naqdain ini apa tadi? Emas dan perak saja, tak ada yang lain. Emas dan perak saja. Syurutu wujubi zakatin naqdaini wa huma, apa itu naqdain? Huma ad-dhahab wal fiddah, emas dan perak. Emas dan perak. Salah satu 3. Yang pertama al-haul. Haul di sini maknanya 1 tahun penuh Anda memiliki emas dan perak itu. Ada kan emas yang ada yang perhiasan, dan satu lagi emas yang kotak itu. Apa namanya di sini? Emas yang kotak-kotak itu loh. Gulba namanya. Orang Indonesia cakapnya emas lantang. Ya, ini bentuknya macam ini. Nah, itu biasanya yang dimaksud mungkin itu, akan tetapi tak harus itu. Bukan emas yang sudah dibentuk macam apa. Akan tetapi di sini emas apapun selain dia itu perhiasan yang dipakai oleh perempuan. Nanti akan saya jelaskan pasal perhiasan ini. Al-haul, dan harus 1 tahun ini, tengok. Dan harus 1 tahun ini penuh menjadi milik dia. Jadi tidak ada di dalam 1 tahun ini 1 hari pun emas itu berpindah kepemilikan daripada orang itu ke orang lain. Jadi mungkin sudah Natasha ini punya emas 1 kilo, sudah 9 bulan, kemudian diberikan kepada Kholidah. Akhirnya ketika masuk ke dalam kepemilikan Kholidah, haul itu akan kembali ke hari pertama. Maknanya kena setahun lagi setelah pemberian
Natasha ke Khalidah. Jadi harus 1 tahun penuh di dalam kepemilikan uang tersebut. Begitu pula dikiaskan di dalam emas ini uang, ringgit, rupiah, dolar. Maknanya kalau Anda punya tabungan selama 1 tahun dan mencapai nisab salah satu daripada emas ataupun perak, Anda wajib zakat. Banyak sekali khilafat di dalam zakat uang. Macam saya punya akun, di dalamnya ada mungkin 20.000 ringgit atau 20.000 ringgit ya cukup 20 ya segitu. 20.000 ringgit sudah lebih daripada nisab. Kalau saya punya uang 20.000 ringgit, kemudian uang itu tetap 20.000 ringgit selama 1 tahun dan tidak berpindah dan tidak berkurang daripada nisab, maka saya wajib untuk menzakati uang tersebut. Ini penting. Sekarang kan sudah mungkin jarang ya orang simpan emas. Sekarang orang simpan uang di bank. Oke. Kenapa? Tadi Habib cakap bahwasanya tidak bisa kita mengkiaskan selain uang kepada uang. Iya. Secara kiasul ilah tak boleh, tapi kiasul syabah boleh. Apa itu kiasul syabah? Ya ini di dalam emas dan uang itu ada semacam kemiripan. Ada semacam kemiripan. Yang mana ya sebab kemiripan itu para ulama mengatakan bahwasanya ini tak mungkin ada sifat seperti ini kecuali dia itu mewajib zakat. Apa itu? Dahulu emas dan perak itu dalam bentuk dinar dan dirham. Dan dinar dan dirham ini dipakai untuk memberi hal-hal yang besar. Jadi dulu orang nak membeli kuda pakai dinar atau dirham. Orang nak membeli onta pakai dinar dan dirham. Orang nak membeli rumah pakai dinar dan dirham. Jadi dinar dan dirham ini adalah sebuah cara dan benda untuk membeli apa? Benda mahal. Benda-benda yang mahal. Benda-benda yang murah. Benda-benda yang murah pada saat itu bukan dinar dan dirham, tapi memakai yang namanya fulus. Fulus itu adalah mata uang yang dipakai, yang dibuat daripada nuhas. Nuhas itu tembaga warna kuning itu. Itu tembaga, namanya tembaga di sini. Tembaga itu dipakai untuk membeli hal-hal yang murah, hal-hal yang murah. Nah, hal-hal yang mahal tidak bisa dibeli dengan tembaga, tapi dibeli dengan dinar dan dirham. Dan kalau kita tengok emas dan perak, kalau kita tengok uang-uang yang ada sekarang ini, dolar, dinar, dolar, ringgit, real, rupiah, dipakai untuk membeli hal-hal yang mahal. Anta nak beli rumah, tak pakai emas, tapi pakai ringgit. Anta nak beli kereta, pakainya dolar. Anta nak beli benda-benda yang mahal, pasti memakai uang. Dari situ para ulama mengatakan karena dua-duanya itu dipakai untuk membeli sesuatu yang mahal dan mempunyai sifat persamaan yang sangat signifikan antara keduanya, maka di dalam uang kertas sekarang diwajibkan zakat macam dahab dan fiddah. Guru saya Syekh Ba'udhan mengatakan bahwasanya wajib zakat, akan tetapi dalilnya bukan itu. Dalilnya adalah bahwasanya uang itu termasuk daripada harta, dan Allah Subhanahu wa taala mengatakan khudh min amwalihim apa? Shadaqatan tutahhiruhum. Ambillah daripada harta-harta mereka sedekah, zakat, yang mana zakat itu boleh untuk menyucikan harta-harta mereka. Saya mengatakan bahwasanya Syekh Ba'udhan, harta di sini umum dan kita mengetahui tidak semua harta di dalam fikih Syafi'i wajib zakat. Macam mana Anda menggunakan dalil ini untuk mewajibkan uang kertas secara spesifik untuk zakat? Dia tak boleh jawab. Saya bilang ini di dalam ilmu mujadalah namanya al-qaul bil mujab. Oke, li umumil mal tajibu bihi zakat. Kan tetapi amwal di sini bukan mutlaqul mal, kan tapi al-malul maksus. Karena itu Syekh Taufik Ramadan Al-Buti, anaknya Syekh Said Ramadan Al-Buti, mengatakan dalam kitabnya Muamalat Mu'asirah, kewajiban zakat di dalam uang ringgit
dolar, rupiah, uang-uang kertas yang ada sekarang, karena ada unsur persamaan fungsi daripada uang kertas itu dengan emas dan perak pada zaman dahulu. Tapi tetap syarat-syarat yang ada di emas dan perak kena diaplikasi ke uang-uang kertas. Al-haulu, na'am lo malakan nisabun naqdin sittata asyhur, dibilang kecuali katanya, kata na'am di dalam fikih maknanya ada exception. Na'am atau Allahumma. Allahumma di dalam kitab-kitab fikih makna Allahumma atau na'am itu apa? Exception. Na'am lo malakan nisaba naqdin sittata asyhur. Ya, kalau dia memiliki nisab naqd. Nisab naqd ini maknanya dia sudah memiliki emas dan perak dan sudah mencapai nisab sittata asyhur, 6 bulan. Setelah 6 bulan, macam Natasha mempunyai 6 bulan emas sebanyak 1 kilo. Kemudian 1 kilo ini dipinjamkan kepada Kholidah, bukan diberikan tapi dipinjamkan. Ketika dipinjamkan, maka tidak mengulang daripada awal. Tsumma akhrajahu insanan lam yanqati'il haul. Setelah 6 bulan, setelah 6 bulan Kholidah ini membayar hutangnya 1 kilo emas kepada Natasha. Maka dengan kembalinya 1 kilo emas itu 6 bulan menjadi milik Natasha dan 6 bulan dipinjamkan ke Kholidah, kan jumlahnya berapa? 1 tahun kan? 1 tahun, maka wajib bagi Natasha itu membayar zakat. Kenapa? Karena wallahu alam, saya kira sebab asasi daripada kenapa menghutangkan orang itu tidak memutuskan haul, karena qard ini akdun jaizun minat tarafain. Bila-bila Natasha ini boleh cancel, dan ketika di cancel maka uang itu akan kembali ke Natasha bila-bila. Ketika uangnya 1 kilo emas itu masih ada. Wa kadza law ishtara bihi aradat tijarah fayubna ala hauli. Begitu pula kalau 1 kilo emas yang dipunyai Natasha itu digunakan sebagai modal untuk berdagang. Oh, saya punya 1 kilo emas, better saya jualan kitab atau jualan kedai runcit. Jadi 1 kilo emas itu dibuat modal untuk membeli barang banyak di dalam kedai. Setelah 6 bulan Anda membuka kedai runcit, Anda wajib zakat 2,5% daripada apa yang ada di dalam kedai Anda. Kenapa? Karena antara zakat emas dan zakat ijarah itu ada semacam hubungan lah. Ada semacam hubungan, yakni maknanya haulnya boleh terbangun atas haul yang lain. Wan nisab. Ay yakinan, maknanya emas yang ada di Anda harus sudah mencapai nisab, dan nisab itu harus secara yakin. Falau naqasa fi mizanin wa tamma fi akhar fala zakat. Jikalau terkurang nisab itu, mungkin Anda timbangan kan banyak kan, daging itu kan banyak, ada daging yang macam ini, ada daging emas, ada daging yang digital. Oh, di daging yang digital tak sampai nisab, di daging emas sampai nisab. Tak, harus di setiap daging yakinan sudah sampai haul. Sudah sampai nisab. Berapa itu nisab? Nisabnya itu isruna mithqalan dhahaban. 20 mithqal. Isruna mithqalan fiddah. Atau biasanya bukan isrun mithqal tapi isruna dinar. Isruna apa? Dinar. 20 dinar. 20 berapa? Dinar. Dan 1 dinar sama dengan 4,25 gram. 1 dinar seperti ini. Maknanya 20 dinar sama dengan berapa? 85 gram emas. Kalau Anda mempunyai 85 gram emas dan itu bukan perhiasan Anda,
maka 85 gram emas ini wajib dizakati 2,5%. 2,5%. Oke. Ini adalah untuk dahab. Adapun untuk fiddah itu 200 dirham. 200 apa? Dirham. 1 dirham yang saya ingat, 1 dirham ini 2,925. Yakni kira-kira 3 gram kurang sedikit sangat. Hitung saja 3 gram, nanti dikurangi sedikit. Kalau ini dihitung 3 gram, maknanya 200 dikali 3 berapa? 600. Yakni kira-kira 600 kurang sedikit. Saya tak tahu, mungkin ada yang boleh hitung dengan kalkulator. Berapa? 2,925 dikali 200. Berapa? 85 gram. Ini adalah nisab fiddah. Maknanya kalau Anda punya fiddah, seberat 585 gram, 585 gram, maka Anda wajib zakat berapa? 2,5%. Dan harus yakinan, harus sampai 585 dan 85 gram di dalam semua timbangan. Kalau di timbangannya Yasmin tak sampai ini, timbangannya Yasmin hanya 550 contoh. Di timbangannya Naswa 590. Loh, macam mana? Ada 2 timbangan, semuanya sama-sama benarnya. Akan tetapi kenapa saat berbeza? Maknanya ini tidak sampai nisab yakinan. Tunggu sampai di nisab di timbangan Yasmin pun, di daging Yasmin pun juga sampai berapa? 585 gram. Allah tak ambil banyak sebenarnya, yakni 2,5%. Maknanya kira-kira berapa teman-teman? 585 dikurangi 2,5%. Berapa? Kira-kira 15 gram. Yakni daripada hampir 600 gram, Allah cuma minta berapa? 15 gram. Saya kira ini tak banyak. Karena kalau Anda tengok sekarang cukai lebih gila daripada ini. Cukai kereta itu 100%. Jadi maknanya kalau Anda nak beli kereta 20.000 ringgit, Anda kena bayar berapa? 40.000 ringgit. Cukai kereta hampir 100%. Cukai rokok pula berapa? Cukai rokok mungkin 200 sampai berapa persen? Banyak sangat. Banyak sangat. Allah tak minta banyak. Allah tak minta banyak. Mungkin lebih banyak Anda buat proteks kereta daripada zakat Anda, daripada zakat Anda. Nah, dulu zamannya Nabi Musa, zakat itu bukan 2,5%, 25%. Benar. Anda kira kenapa Korun itu tak nak berzakat? Karena Nabi Musa minta berapa? 25%. Korun tak nak, yakni ini terlampau banyak. Tapi nak macam mana? Ini adalah perintah Allah. Anda nak banyak, Anda kena bagi. Anda kena bagi. Kalau tak bagi, kalau Anda tak bagi 25%, Allah akan ambil semua. Anda kena berikan 25% secara sukarela. Atau Allah akan ambil 100% dengan tidak rela. Dengan Anda tidak rela, terpulang kepada Anda. Sekarang ketika umatnya Rasulullah SAW, Allah turunkan 100 kali lipat, yakni dari 25%, Allah cuma ambil berapa? 2,5. Yakni kalau Anda punya 1.000, kalau Anda punya 100 ringgit,
Allah hanya minta 2,5 ringgit. Saya tak kira banyak. Cukai sekarang, wallahu a'lam, lebih banyak daripada zakat. Yakni wadih jiddan. Anda tahu gaji? Saya tak tahu di Malaysia macam mana. Kawan-kawan saya yang bekerja di office, mereka kena cukai 30% atau 25%. Benar? Maknanya gaji mereka 10.000 ringgit. Yang mereka terima mungkin hanya 7.000. Hanya 7.000. Saya tak tahu yang lainnya itu kemana, cukai apa saja saya tak tahu. Sekarang semua dicukai. Coba kalau Anda tak cukai, yakni tak terapkan cukai itu dan terapkan sistem zakat, saya kira tak akan ada yang namanya penat untuk bayar cukai. Sekarang kenapa? Banyak orang itu buat macam fake account lah di negara-negara, terutama di mana teman? Ada negara yang Alabama atau apa itu. Jadi punya syarikat di Malaysia, tapi registernya di Alabama. Kenapa? Lupa saya, ada satu tempatnya, satu Virginia atau Alabama. Semua lari daripada teks. Facebook itu jadi orang Singapura. Kenapa? Karena nak lari daripada teks yang ada di Amerika macam gila. Jadi orang Singapura. Banyak orang-orang yang nak lari daripada teks kemana? Ke Singapura karena lebih murah teksnya itu. Setiap negara berbeza-beza ya teksnya ya. Teksnya berbeza-beza daripada negara. Kalau kita memakai sistem Islam, saya tak kira seberat itu. Karena Islam mengakui ini adalah kepemilikan orang. La yukhadu malum ri'im la yukhadu malum ri'im illa bidinin min nafsih. Tidak diperbolehkan Anda ambil sikit pun daripada harta seseorang kecuali dengan sukarela, kecuali apa-apa yang sudah diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai kewajiban untuk Anda tunaikan. Inilah yang begitu pula kalau Anda punya uang, uangnya harus sampai ima ini. Saya tak tahu harga berapa sekarang dahab satu gramnya. Anda perempuan, Anda kena tahu. Anda kena tahu berapa? Dia depends apa, tak silap saya. Kalau yang paling murah 180 ringgit. Oke lah, kita hitung saja 200 ringgit 1 gram. 200 ringgit. Maknanya 200 dikali 85. Ini saja dikali 2 170. Ini 17.000 ringgit. Perak berapa? Saya pun tak tahu. Yang saya kira mungkin hitunglah setengahnya. Kalau emas 200, perak 100, tambah 02 berapa? 58.500 ringgit. Jika sampai ini atau ini, biasanya fuqaha akan tengok yang lebih kecil agar banyak orang berzakat. Tak apa-apa. Maknanya kalau Anda mempunyai uang 17.000 tak bergerak di akun Anda selama 1 tahun, Anda kena zakat 2,5%. Kira-kira 2,5% ini 170 dikali 2, 340 ditambah 17 8,5 340 ditambah 85 berapa? 425. Setiap 17.000 Anda kena keluarkan berapa? 425. Dan nanti kalau seumpamanya lebih daripada ini, sama. Oh, saya tak punya 170, habis berapa uang Anda? Uang saya kan 17.000. Setiap 17.000 Anda kena bayar berapa? 425.
25. Habib, uang saya bukan 17.000, berapa? 50.000 Habib. Atau mungkin lebih banyak lagi. Berapa uang Anda? 70.000. Sama 70.000 dua setengahnya berapa? 70.700 dikali 2 1.400 tambah 350 1.750 ringgit. Anda kena zakat dari uang Anda berapa? 70.000 ringgit. Ini berbeza dengan zakat mawashi. Zakat mawashi tak wajib macam ini. Zakat mawashi kalau Anda mempunyai 25 onta, Anda wajib 1 bintu makhor. Betul atau tidak? 1 bintu makhor. Ketika Anda mempunyai 30, tetap 1 bintu makhor. Walaupun antara 25 dan 30 ada berapa? 5. 5 ini kalau Anda punya secara sendiri, Anda wajib apa? 1 kambing. Betul apa tidak? 1 kambing. Tapi 1 kambingnya tidak dihitung. Inilah yang namanya aukos. Aukos itu ada angka antara nisab ke nisab yang lain. Karena setelah 25 itu berapa? 36. Ketika sudah sampai 36, Anda wajib bintu labun. Sebelum sampai 36, walaupun sudah 35, Anda tetap wajib apa? Bintu. Anda tetap wajib bintu labun. Berbeza dengan zakat nakat. Zakat nakat itu selama lebih daripada minimum 17.000. Di atas 17.000, Anda kena mengeluarkan 2,5%-nya, berapapun itu. 18.000 ya 2,5% daripada 18.000. 19.000 ya 2,5% daripada 19.000. Jadi tidak ada hubungannya dengan apa yang namanya aukos ini. Nah, ini namanya aukos antara nisab dan nisab yang lain. Angka yang diantaranya itu namanya aukos. Waktu viral aukos baina nusubi katanya Syekh Sunan. Maknanya antara aukos ini walaupun boleh untuk dikeluarkan secara teori, kalau Anda memiliki dari 25 ke 35, 10, Anda wajib mengeluarkan 2 kambing. Itu di dalam zakatul mawashi Anda tak wajib buat apa-apa. Kenapa? Sudah itu adalah fadlun wa rahmatun minallah. Di dalam zakatul nakat tak macam itu. Oke. Apa Habib? Sila. Habib kata yang duit tu tak apa stay the same sampai setahun kan? Maksudnya kalau tak boleh kurang, tapi kalau Tak boleh tambah berkurang. boleh. Loh, kalau bertambah malah Anda lebih zakatnya lebih banyak kalau bertambah. Tapi kalau macam example Habib dia memang lebih, macam example 70.000 kan, tapi dia ada pakai duit tu sampailah ke minimum nisab. Itu dia yang minimum nisabnya berapa? 17.000. Wajibnya memang 17.000. Bila-bila Anda mempunyai 17.000 ya, kan sudah sampai nisab. Kemudian rasyikah transfer 5.000. Jadilah uang ini berapa? 22.000. Ini transfernya setelah 3 bulan. Setelah 3 bulan yang lain, transferlah Yasmin 5.000 lagi. Berapa? 27. 27. Loh, 5.000-nya Rosyikoh, 5.000-nya Yasmin. Ketika sudah sampai 1 tahun, dia kan belum sampai 1 tahun kan? Masih 5.000-nya Rosyikoh masih berapa? Masih 9. 5.000-nya Yasmin masih 6. Karena Rosyikoh transfer setelah kepemilikan Kholidah 17.000. Paham ya? Bulan Muharram Kholidah memiliki 17.000. Muharram, setelah Muharram apa? Safar, Rabiul Awal, Rabiul Tsani. Rabiul Tsani akhir transferlah Rosyikoh 5.000. Oke. Jumadil Awal, Jumadil Tsani, Rajab. Transferlah Yasmin 5.000. Secara teori ini tak wajib zakat. Ketika sudah nanti sampai Muharram tahun setelahnya, ini tak wajib zakat. 5.000 ini.
Kenapa? Karena dia masih belum sampai 1 tahun. Tapi kata Syekh Ba'udon, bete ketika sudah 1 tahun Anda zakati semua, biar mudah Anda menghitungnya. Habib, saya uang tak banyak lah Habib. Macam kampus saya ini, macam apa namanya, student macam saya, itu harus wajib di dalam akunnya ada 5.000 ringgit, tidak boleh bergerak. Terutama kalau nak bawa istri, sebagai bukti bahwasanya istri ini bukan untuk pekerja, tapi hanya untuk menemani suaminya saja. Dan itu harus dengan bukti bahwasanya suaminya itu mampu. Mampu itu macam mana? Orang tak akan tengok mampu dari muka. Ini muka-muka uli, muka-muka pembantu, tak macam itu. Akan tetapi tengok daripada akun yang ada di bank. Uang yang ada di akun itu ada berapa? Campus mewajibkan kami untuk ada uang di dalam akun itu 5.000 tidak bergerak, untuk membuktikan bahwasanya saya memang benar-benar mampu untuk membawa istri. Bukan nanti saya bawa istri saya kemudian saya suruh bekerja menjadi pembantu lah atau apa, karena hal itu banyak terjadi. Oke. 5.000 ini secara teori dia tidak wajib zakat karena masih belum sampai nisab. Tapi ada problem di sini. Ada yang namanya di Syafi'iyah itu namanya zakatul khulqah. Apa itu zakatul khulqah? Zakatul khulqah ini uang yang sedikit, tapi dia dicampur menjadi banyak. Di sini tak ada, tapi di kitab-kitab yang lain ada. Karena 2 harta jika dicampur dia akan menjadi 1 harta. Jadi kalian semua ini macam menyimpan uang kepada anti Aisyah semua. Oke, ada macam bank namanya bank anti Aisyah. Si Naswa punya akun, Rosyikah punya akun, ini punya akun. Rosyikah, Naswa mungkin cuma 3.000, Rosyikah 4.000, ini 3.500. Akan tetapi jika dijumlah semua akan sampai 20.000, sampai 20.000. Secara personal kurang daripada 17.000. Tapi ketika bersama lebih daripada nisab. Ketika dalam masalah itu wajib zakat ahli waris. Kenapa? Karena ada yang namanya khulqah. Karena itu dari sini para ulama, terutama Ashabul Hadori mengatakan uang yang ada di bank, kalau Anda mempunyai akun di bank berapapun itu wajib zakat. Kenapa? Karena uang Anda itu digabung dengan uang-uang yang lain. Tidak ada uang khusus namanya uangnya Rosyikah, namanya uangnya Natasha. Tak ada. Uang Anda yang Anda bank in ke bank, oleh bank akan diletak di dalam satu tempat. Anda cuma mempunyai akun, akan tetapi real uangnya diletak di dalam satu tempat, dan satu tempat itu bersamaan dengan uang-uang orang-orang yang lain. Itulah yang namanya khulqah. Di dalam mawashi pun ada namanya khulqah, tapi di sini tak disebutkan. Karena itu kalau Anda mempunyai uang di bank, bete sekecil apapun uang itu Anda zakat. Sekecil apapun uang Anda zakat. Kenapa? Karena menurut Syafi'iyah ada yang namanya khulqah. Khulqah ini akan menjadikan Anda wajib zakat walaupun uang Anda tak sampai, dengan penggabungan uang. Dan ini bukan hanya di dalam nakden, saya kira di banyak hal khulqah itu terjadi. Tapi yang saya confirm ada di nakden ini dan di mawashi. Anda punya, contohnya Anda punya 30 kambing, tak wajib zakat kan? Naswa punya 30 kambing. 30 ini secara sendiri dia tidak wajib zakat. Tapi ketika digabung menjadi berapa? 60, dia wajib 1 ekor kambing. Dia wajib 1 ekor kambing karena awalun nisabil ghanam berapa? 40 kan? Tak silap 40 kan? Jangan lupa kan? Syatun fi arba'ina minha. Setiap 40 kambing 1 ekor kambing. Dan bila-bila yang namanya
Khultoh ini meringankan, bila-bila memberatkan, macam 30-30. Seharusnya kan tak wajib zakat, tapi karena digabung jadi wajib satu kambing, 50-50. Oke, sekarang Yasmin punya 50, Naswa punya 50. Kalau sendiri-sendiri wajib satu-satu kan? Naswa wajib satu, Yasmin wajib satu. Tapi ketika digabung satu. Karena kambing dari 1 ke 2 itu 121 ya Pak. Betul kan? 121. Mi'ah wa ihda wa ishrin. 121. Sedangkan gabungan daripada kambing Yasmin dan kambing Naswa cuma 100. Akhirnya dari membayar satu-satu, akhirnya dua orang ini share satu kambing. Lebih hemat kan? Lebih jimat kan? Itulah yang namanya khultoh. Dia pembahasan yang sedikit-sedikit rumit saja. Subhanallah di sini tak disebutkan yang namanya khultoh. Cuma yang saya nak katakan bahwasanya ketika Anda di bank, Anda kena zakat karena adanya khultoh walaupun uang Anda sedikit. Karena uang Anda akan digabung di satu tempat dengan uang-uang yang lain. Anda hanya mempunyai akun, macam akun apa ya? Akun digital saja. Tapi real uang Anda bukan di akun Anda, tapi ada di bank. Ada di bank. Itu dia. Wa kaunuhuma ghairu huliyyin mubah. Maaf, tapi Ya. 2.5 juga. Apa? 2.5%. 2.5. 2.5 daripada jumlah yang ada di akun Anda. Kalau Anda punya 10.000 ya 2.5. 10.000 maknanya 250 ringgit. Anda kena zakat. Wa kaunuhuma ghairu huliyyin mubah, dan harus zahab dan fiddah ini bukan huliyil mubah. Apa itu huli? Huli itu adalah perhiasan. Wanita mempunyai banyak perhiasan. Wadah? Biasanya subhanallah, sekarang saya tengok jarang orang pakai perhiasan karena takut dia dirompak. Takut dirompak. Jadi walaupun dia punya, letak di mana namanya? Letak di rumah, mungkin hanya dipakai untuk kenduri saja. Untuk kenduri pakai, setelah kenduri letak balik. Atau mungkin biasanya kalau orang-orang yang bekerja di luar negeri itu ketika balik dari luar negeri semua dipakai semua untuk menunjukkan bahwasanya I'm sukses. Macam itu. Nah, semua dipakai. Oke. Ketika itu adalah huli, maka tidak wajib untuk dizakati. Ini pendapat Imam Syafi'i. Huli mubah tidak wajib untuk dizakati karena itu bukan untuk disimpan, tapi memang untuk perhiasan. Memang untuk perhiasan. Subhanallah, emas dan perak itu mempunyai sebuah sifat yang mana sifat itu sesuai dengan perempuan. Katanya Syekh Ba'udhan sifatnya itu muyu'ah. Muyu'ah itu macam bermanja lah. Perempuan kan mempunyai sifat sifatnya macam itu kan. Mereka itu bermanja karena itu sifat daripada dahab dan fiddah itu sesuai. Nah, ketika dahab dan fiddah itu dipakai untuk laki-laki itu haram, tak boleh. Nah, oke. Banyak sekarang laki-laki pakai apa? Emas. Pakai emas. Saya tengok di India bukan perhiasan lagi, baju dari emas. Iya, baju daripada emas. Nanti ada satu lawyer di Indonesia itu ininya permata $100.000. Jadi kalau tunjuk kan diletak di sini kan, besar gitu permata. Kalau tunjuk macam gitu. Orang-orang macam-macam. Karena yang namanya perhiasan macam itu adalah sebagai lifestyle, menunjukkan berapa derajat Anda di dunia. Subhanallah, azabul dunia macam itu. Azabul dunia macam itu. Dulu azabul akhirat tak macam itu. Yani mereka menunjukkan berapa murid saya, apa yang sudah saya karang,
berapa sholat saya. Macam itulah. Sekarang kan orang sudah berurusan dengan dunia semua. Tengok berapa kedainya, berapa syarikatnya, berapa, semuanya adalah perkara-perkara dunia. Saya tengok ada watch dari emas. Subhanallah, emas. Ketika itu holy dan untuk laki-laki, dia tidak dikatakan huliyun mubah, tapi huliyun muharram. Ketika huliyun muharram, dia wajib zakat. Huliyun mubah ini tidak diwajibkan zakat karena memang ada rukhsah dari Allah Subhanahu wa taala untuk tidak dizakatkan agar wanita itu dia selalu cantik. Nanti kalau seumpamanya huli ini wajib zakat, wanita akan keberatan untuk bersoleh. Iya kan? Loh, sekarang kalau wanita tak bersoleh, suami macam mana? Bener apa tak teman? Bangun tidur, tengok istri jelek, tidur lagi. Nanti pergi ke tandas, tengok istri tak cantik. Macam mana hidup? Macam mana? Macam-macam. Itu disunahkan istri itu selalu tampak cantik di depan suami agar suami itu senang. Loh, Habib, macam mana saya nak nampak cantik? Emas bukan tak boleh, emas saya wajib dizakati. Maknanya setiap tahun akan berkurang. Saya punya emas ini setiap tahun akan berkurang. Jadi macam tak berbaloi lah. Better dia tengok saya jelek saja tapi saya tak bayar zakat. Macam itu. Sama-sama siksa. Iya, jadi sama-sama tersiksa. Nanti secara syariat istri suami saya tak wajib bayar zakat saya punya emas, tapi dia kena tengok saya cantik. Cantik perlu modal, Habib. Suami tak nak modal saya pun nak jelek saja. Subhanallah, ada. Ya, nih syariat sudah paham hal macam itu. Akan menjamin. Subhanallah. Anda tengok sekarang, saya tengok apa namanya di YouTube, di Facebook itu the power of makeup. Allah. Oh ya Allah. Takut saya udah zaman. Benar, saya takut saya ya. Ini sekarang sudah cantik itu sudah macam apa ya? Sudah boleh untuk direkayasa sudah. Sudah boleh untuk dimanipulasi. Ya, ini memang benar. Ya, ini cantik itu boleh dibeli. Cantik itu boleh dibeli. Maknanya kalau Anda nak cantik, kena bayarlah. Kena bayar. Cantik itu tak free. Cantik itu tak free. Alamak. Seorang laki-laki tidak diperbolehkan untuk memakai emas sama sekali. Tidak diperbolehkan. Kecuali di dalam beberapa case. Di antaranya ketika apa ini? Batang hidung. Hidungnya ini bukan patah tapi terpotong. Kalau patahkan cuma di apa namanya? Dibetulkan saja, bukan dibuang terus ganti baru. Tak ada macam itu sama. Ini hidung bukan kayu. Mungkin dia berperang atau apa, belalainya ini. Belalainya terpotong. Akhirnya diganti dengan hidung yang lain. Subhanallah. Hidung apapun yang diganti macam tak sesuai dengan tubuh manusia kecuali emas. Wah. Jadi kan soalnya kan hidung saya emas. Jadi ketika tengok macam pasilo. Hidung dan sin. Loh, dulu orang-orang, saya tak tahu dulu orang Indonesia zaman dahulu itu banyak pakai gigi emas. Jadi ketika senyum ini macam apa? Berkilau. Sekarang kan gigi emas, kalau di Indonesia gigi Anda emas, makanya tak pernah gosok gigi karena kuning. Dulu ada sebuah cerita itu tiga orang perempuan datang, kemudian satunya nak beli, tiga orang nak beli di kedai gitu, terus semua orang itu nak tunjukkan kekayaan dia. Yang satunya nak beli di kedai runcit, nak beli terong atau apa, itu. Jadi kalungnya itu banyak, jadi dia itu berbunyi katanya. Oh. Terus yang satunya buat macam ini. Oh iya, yang mana? Katanya. Karena dengan orang-orang Jawa kan belakangnya ada macam apa? Sanggul. Sanggulnya kan ada macam apa? Cocoknya itu emas semua, ada 3 atau 4 cocok semua. Yang satunya
Oh iya, semuanya apa? Emas semua. Semuanya emas semua. Di dalam Islam, seorang laki-laki tidak diperbolehkan untuk memakai emas kecuali yang pertama dalam hidung, yang kedua gigi, yang ketiga itu unmulah, bukan jari Sofia, tapi ini. Jadi mungkin ini terpotong terus diganti dengan emas. Bukan jari emas, bukan jari emas. Jadi ketika unjuk jarinya yang emas, bukan itu. Tapi ininya teman-teman apa? Ujungnya. Kan ada tiga kan, 1, 2, 3 kan. 1, 2, 3 ini. Dibilang ini unmulah. Orang Indonesia cakapnya ruas jari. Bukan jarinya, tapi sebagian saja. Boleh untuk emas. Boleh itu saja. Yang lainnya tidak diperbolehkan dalam kes apapun. Seorang laki-laki menggunakan emas tidak diperbolehkan. Adapun perak, seorang laki-laki diperbolehkan untuk tahliyatu alatil harab. Itu saja. Tahliyatu alatil harab itu maknanya menghiasi peralatan perang dia. Jadi macam pedangnya ada balutan-balutan perak. Jadi ketika angkat pedang begini mengkilau, kan membuat orang-orang takut kan. Gila ini pedangnya saja perak semua. Maknanya orang ini kuat. Jangan kita cari kacau dengan orang ini, better kita lari saja. Ada semacam menakutkan. Tapi harus yang dipakai itu, yang dipakai, yang dibalut dengan perak, alatul harab adalah apa yang dia pakai, bukan apa yang dia tak pakai. Maknanya apa yang dia bawa, macam pedang, terus derek, tahu derek? Apa? Baju yang untuk besi itu loh, baju besi. Apa namanya? Baju zirah. Kalau Indonesia cakapnya, baju zirah. Kalau orang Arab cakapnya derek, mudarrah. Oke. Adapun hal yang tidak dia pakai, macam sarj. Sarj itu yang dikatakan pelana kuda. Yang kita duduk di apa? Di atas kuda itu dibaluti oleh emas, tak boleh. Dibaluti oleh perak, tak boleh. Karena itu tidak dipakai oleh dia, tapi dipakai oleh kudanya. Hal yang dia pakai tak apa-apa, hal yang tidak dia pakai tak boleh. Selain itu, yang dipakai oleh laki-laki adalah huliyun muharram. Huliyun muharram. Ketika dia itu menjadi huliyun muharram, maknanya wajib untuk zakat.